Meski lagi terpuruk, Erik ten Hag haramkan MU remehkan Leeds United. Catatan mentereng Luis Milla di tengah nir prestasi Sintayong. Sebelum hukuman Manchester City dijatuhkan, Guardiola diprediksi sudah tinggalkan klub. Ancang-ancang ganti Graham Potter. Chelsea bidik mantan pelatih timnas Spanyol. Butuh gelandang bertahan baru. Manchester United kembali goda incaran Arsenal dan Chelsea. Meski lagi terpuruk, Erik ten Hag haramkan MU remehkan Leeds United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag meminta tendangan tampil maksimal melawan Leeds United di tengah pekan ini. Ia menilai The Whites masih menjadi rival Manchester United sehingga mereka harus tampil dengan performa terbaik mereka di laga ini. Manchester United akan kedatangan tamu spesial di Old Trafford. Setan Merah akan berhadapan dengan Leeds United di pertandingan tunda EPL 2022-2023. Leeds sendiri bisa dibilang rival klasik Manchester United karena kedua tim ini punya sejarah rivalitas yang panjang. Namun jelang laga ini, posisi kedua tim cukup imbang, di mana Manchester United saat ini berada di peringkat ketiga, sementara sang tamu menempati peringkat 17. Meski begitu, Ten Hag ogah menyepelekan Leeds di laga nanti. Saya rasa pertandingan ini adalah pertandingan yang besar, buka Ten Hag kepada Manchester Evening News. Sejarah panjang. Ten Hag tidak menampak bahwa Leeds United belakangan lagi tampil kurang apik. Namun dia menyatakan itu bukan alasan bagi Setan Merah meremehkan sang tamu. Ia menyebut bahwa sejarah rivalitas yang panjang antara MU dan Leeds United membuat tim tamu akan berdeterminasi dengan mengalahkan mereka. Ini salah satu pertandingan terbesar di Inggris. Ini pertandingan yang besar bagi kami. Memang kami memiliki rival seperti Manchester City dan Liverpool. Namun laga ini sangat penting bagi para fans kami, sambung Erik ten Hag. Ten Hag tekanan bahwa menembak harus turun dengan performa terbaik mereka menghadapi Leeds United ini. Dia menilai para fans MU layak mendapatkan kemenangan atas rival lama mereka. Jadi dia ingin pasukan Setan Merah bisa mengabulkan keinginan mereka tersebut. Ini pertandingan yang sangat penting bagi fans kami dan para pemain kami menyadari itu semua. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam pertandingan ini. Dia menandaskan. Situasi tidak stabil. Leeds United sendiri datang ke Manchester United dengan kondisi yang tidak stabil. Kemarin, manajer The Whites baru saja memecat James Marks dari posisi pelatih kepala mereka. Catatan mentereng Luis Milla di tengah nir prestasi Sintayong. Sintayong dan Luis Milla kerap jadi perbandingan karena status mereka sebagai pelatih dan mantan pelatih timnas Indonesia. Luis Milla semakin mendapat sorotan setelah kembali ke Indonesia untuk menjadi pelatih Persib Bandung pada September 2022. Ini menjadi kali pertama buat Milla melatih tim Liga. Meski begitu, Luis Milla bukan sosok yang asing di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Spanyol tersebut sempat menjadi juru taktik timnas Indonesia dari 2017 sampai 2018. Selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia dan timnas U23, Luis Milla dinilai bisa merevolusi karakter dan cara bermain skuad Garuda. Akan tetapi, Luis Milla gagal mempersembahkan satupun gelar juara. Pencapaian terbaik Milla adalah medali perunggu SEA Games 2017. Kini, statistik Milla nyatanya sekarang mengkilap saat melatih Persib Bandung. Ia mampu membawa Maung Bandung tak terkalahkan dalam 14 pertandingan beruntun. Luis Milla juga menjadi pelatih asing pertama yang mengukir 14 laga tanpa kalah di Liga 1. Mengalahkan Eduardo Almeida 13 laga tanpa kalah di Liga 1 2021-2022. Catatan 14 laga tanpa kalah Persib bersama Luis Milla membuat Maung Bandung terbang tinggi.
Persib melesat dari peringkat ke-13 ke posisi 1 klasemen sejak ditangani Luis Milla. Selain itu, Persib Bandung juga tampil begitu tajam saat dilatih oleh Milla dengan berhasil mencetak 27 gol dari 14 pertandingan terakhir dan hanya 9 kali kebobolan. Sebelum hukuman Manchester City dijatuhkan, Guardiola diprediksi sudah tinggalkan klub. Sepak bola Inggris sedang dibikin heboh oleh kasus Manchester City. Juara bertahan Premier League itu didakwa telah melanggar lebih dari 100 aturan FFP selama sekitar 9 tahun. Berita ini pertama kali muncul pada Senin, 6 Februari 2023 lalu. Premier League membuat rilis resmi soal dakwaan pelanggaran FFP yang dilakukan oleh Manchester City sejak belasan tahun lalu. Disebutkan bahwa Premier League telah melakukan investigasi mendalam selama 4 tahun terakhir sampai akhirnya merilis dakwaan tersebut. Manchester City terancam hukuman berat, bahkan mungkin bisa mengalami degradasi. Kasus Manchester City saat ini memang baru memasuki tahap awal penyelidikan. Proses masih panjang, tapi kini sudah ada kabar miring soal masa depan Josep Guardiola. Kondisi kasus Manchester City. Ini bukan pertama kalinya Manchester City tersandung kasus FFP. Beberapa tahun lalu, Manchester City sempat dijatuhi hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa oleh UEFA. Untung bagi Manchester City, kala itu mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Manchester City dinyatakan tidak bersalah. Hukuman dari UEFA pun bisa dihindari. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Kali ini dugaan pelanggaran FFP yang dilakukan Manchester City lebih berat dan lebih panjang. Menurut pernyataan resmi Premier League, pelanggaran yang dilakukan Manchester City itu sudah dimulai pada musim 2009-2010 hingga musim ini. Pelanggaran yang dibuat Manchester City mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek finansial klub, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan pelanggaran aturan FFP lainnya. Hukuman untuk Manchester City. Kasus Manchester City terbilang berat. Melanggar lebih dari 100 aturan FFP tentu tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya, jika terbukti bersalah, Manchester City harus siap menerima hukuman berat. Dikabarkan, ada beberapa kemungkinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Manchester City. Mulai dari hukuman degradasi dan pengurangan poin pada musim terkait. Artinya, Manchester City mungkin kehilangan beberapa gelar juara Liga Inggris yang sudah mereka raih. Kasus Manchester City akan ditangani oleh komisi independen yang dibentuk khusus untuk menangani masalah ini. Nah, kali ini Manchester City tidak bisa berharap mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga lagi. Guardiola hengkang lebih dulu. Melihat situasi sekarang, kemungkinan Manchester City akan mengalami hukuman pengurangan poin atau hukuman degradasi dari liga. Namun diperkirakan bahwa proses penyelidikan ini akan berlangsung panjang, bahkan bisa sampai beberapa tahun. Oleh sebab itu, diduga Pep Guardiola sudah tidak lagi menangani Manchester City ketika hukuman dijatuhkan. Memang saat ini Guardiola terkait kontrak sampai 2025. Tapi tidak ada yang tidak bisa memaksanya bertahan. Pep Guardiola sudah beberapa kali berganti klub dan memang biasanya dia tidak bertahan terlalu lama. Artinya ketika Manchester City dihukum nanti, Guardiola mungkin sudah menangani klub lain. Ancang-ancang ganti Graham Potter. Chelsea bidik mantan pelatih timnas Spanyol. Chelsea memang belum ada rencana untuk mengganti Graham Potter di pertengahan musim. Namun The Blues sudah punya sosok pengganti jika Potter betul-betul didepak. Nama yang dimaksud adalah mantan pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique. Ia adalah pelatih yang mengarsiteki La Roja di Piala Dunia 2022. Saat ini, Enrique memang menganggur. Pelatih berusia 52 tahun itu mundur dari jabatannya karena hanya mampu membawa timnas Spanyol sampai perempat final Piala Dunia 2022. Kesempatan merekrut Enrique juga terbilang terbuka lebar.
Saat ini, Chelsea jadi klub pertama yang berminat memakai jasanya. Bisa racik pemain-pemain bintang. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Enrique dimunculkan oleh Sport. Menurut laporan itu, Enrique jadi pilihan karena pengalamannya meracik para pemain bintang. Enrique sudah cukup sering bertemu dengan para pemain bintang selama berkarir di Barcelona dan timnas Spanyol. Pengalamannya itu diperlukan untuk mengatur kekuatan baru Chelsea. Tunggu awal musim. Hanya saja Chelsea mungkin baru akan bergerak di awal musim 2023 mendatang. Chelsea dilaporkan masih setia mendukung perkembangan Potter. Toh, mantan pelatih Brighton itu memang sengaja dipilih oleh Todd Boehly untuk menggantikan pelatih kelas dunia Thomas Tuchel. Alasannya, Potter sosok yang tepat dalam masa transisi pemilik baru klub. Jadi kemungkinan melakukan pergantian sebelum musim berakhir masih cukup kecil. Meskipun resikonya Chelsea tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Tren buruk awalnya sempat memberikan harapan baru bagi Chelsea di awal kedatangannya. Namun belakangan Chelsea terjerumus ke dalam tren buruk. Dari 22 laga di bawah asuhan Potter, Chelsea baru menang 9 kali di seluruh ajang. 6 laga lainnya berakhir imbang dan 7 laga lainnya berakhir kekalahan. Butuh gelandang bertahan baru. Manchester United kembali goda incaran Arsenal dan Chelsea. Raksasa Liga Inggris, Manchester United disebut makin serius untuk mendatangkan gelandang timnas Inggris Declan Rice di bursa transfer musim panas 2023. Belakangan, Manchester United perlu mencari gelandang bertahan baru untuk mengisi posisi double pivot. Hanya satu gelandang bertahan yang dimiliki Manchester United, yaitu Casemiro, yang belakangan berhasil didatangkan dari Real Madrid. Selain Casemiro, Manchester United sebenarnya berniat mendatangkan gelandang bertahan asal Belanda, Frenkie de Jong, yang cukup lama bermain di Barcelona. Hanya saja, transfer de Jong tak juga terjadi. Meskipun pelatih Manchester United, Erik ten Hag, berkali-kali mengajukan tawaran. De Jong sendiri belakangan menjadi salah satu pemain yang memiliki karakter sesuai dengan apa yang dimainkan oleh Erik ten Hag. Kegagalan mendatangkan pemain timnas Belanda ini membuat Manchester United kemudian mencoba mencari target lain. Target lain yang dimaksud oleh Gol adalah gelandang West Ham United, Declan Rice, yang belakangan ini hengkang ke klub lain. Hanya saja, Manchester United akan bersaing dengan beberapa klub Liga Inggris, seperti Arsenal dan Chelsea yang beberapa waktu lalu disebut akan memberikan tawaran. Kabarnya, West Ham United akan melepas Declan Rice di kisaran harga 120 juta pounds yang akan sulit dipenuhi oleh Arsenal dan Chelsea.